Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan saya yakin pertandingan atau laga tadi sore itu memancing emosi seluruh Boboto sealam dunia gitu ya. Jadi bukan hanya saya saja. Dan memang benar ada beberapa hal yang janggal, beberapa hal yang memang tidak masuk akal lah, atau secara bahasa lebih halusnya ada sabotase gitu ya, entah dari siapa, apa masih ada mafia di sini untuk menghentikan jalur Persib menuju kemenangan atau juara di musim ini kembali teman-teman. Nah ini ada beberapa fakta yang mungkin bisa kita share agar teman-teman juga lebih mengetahui dari dua sisi ya, sisi dari Persib Bandung dan sisi dari ya kepemimpinan wasit ataupun operator liga atau di sini ya PT LIB teman-teman. Baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai kesiapan Persib Bandung yang sudah mencium aroma-aroma sabotase dari awal teman-teman. Yang pertama, ketika menghadapi PSBS Biak seharusnya kan berkandang di Iwayan Dipta di Bali, sehingga ya Persib tidak perlu bolak-balik nantinya, cukup ketika menghadapi Bali United ya stay di Bali saja, tidak kemana-mana. Tapi ternyata PSBS Biak sudah kembali ke Jayapura atau ke Stadion Lukas NMB sebelum seminggu lebihan lah untuk mempersiapkan diri menghadapi Persib Bandung. Sedangkan Persib hanya punya satu hari, itu pun ya dibagi-bagi, bukan hanya full istirahat, satu hari sampai, satu hari istirahat, dan satu hari sudah harus melakukan official training dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya Bojan Hodak sendiri di sini hanya memanfaatkan waktu istirahat, dibanyakin tidur karenanya. Jadi untuk latihan tidak berat, latihan ringan saja. Untuk taktik dan skema strategi itu dijelaskan melalui skema video saja teman-teman. Jadi itu pertama, karena ya faktor kelelahan, yang mana Bojan Hodak juga menyatakan bahwa kok bisa begini gitu, kita dibikin lelah, kita dibikin capek katanya. Makanya tanyakan saja ke operator liga atau tanyakan ke PSBS Biak kenapa mereka memilih kandang di sini, sedangkan setelah ini ya mereka kembali ke Iwayan Dipta gitu ya untuk menghadapi lawan berikutnya di laga kandang berikutnya. Jadi ya hanya menghadapi Persib saja, menghadapi di Stadion Lukas NMB ini gitu ya. Nah ini yang pertama, itu dibikin lelah teman-teman, yang mana apakah kebetulan atau tidak, nah ini mah mangga dianalisis sendiri. Lalu yang kedua teman-teman, untuk kepemimpinan wasit ini, memang wasit ini ada beberapa catatan kontroversi yang memang mudah mengeluarkan kartu merah gitu ya teman-teman. Nah ini juga memang tidak sepenuhnya salah dari wasit, tapi tetap beberapa keputusannya kontroversial, yang mana ya tong kitu-kitu teuing lah, karena keciri pisan gitu ya untuk keberpihakannya kepada tim tuan rumah. Yang pertama teman-teman, mengenai kartu merah dulu saja. Ini sebetulnya kesalahan Nick Kuipers juga ketika duel heading itu kan tidak semestinya kena kartu kuning, karena itu biasalah body charge biasa, jatuh kartu kuning. Nah ini mungkin kesalahan dari Nick Kuipersnya tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga ya melempar bola ke lapangan lalu diganjar kartu kuning yang kedua sehingga kartu merah. Nah ini juga menjadi satu hal yang ya mungkin membuat Bojan Hodak pusing juga ya nanti ketika menghadapi Dewa United harus masang siapa nih di posisi Nick. Nah itu kita bahas belakangan saja. Namun dari wasit ini, yang mana dengan catatan kontroversialnya menambah catatan lagi bahwa ya memang gampang atau mudah mengeluarkan kartu baik kuning ataupun merah gitu ya. Nah terlepas dari pelanggaran Nick Kuipers, beberapa pelanggaran yang tidak disahkan atau tidak dianggap oleh wasit ini pun ya terjadi menimpa Persib Bandung, diantaranya handsball dari Beltrame gitu ya di kotak penalti, walaupun ya mengenai tangan, entah itu harusnya dicek VAR dulu atau bagaimana, tapi tidak dianggap sama sekali. Lalu beberapa pelanggaran yang akhirnya puncaknya DDS di menit ke-76 itu di sliding gitu ya, atau ya dijegal sedikit lah. Nah ini juga menurut komentator dari Indosiar juga tadi mengatakan bahwa kalau sudah dicek VAR ya harusnya kartu merah gitu ya, tapi akhirnya kartu kuning. Jadi kalau mau ngasih kartu kuning mah
tos we lah, tong dicek VAR segala langsung we ngasih kartu kuning. Tapi ini ya dengan laganya dan lain sebagainya lah, yang akhirnya memang ya akhirnya kasih kartu kuning juga, bukan kartu merah. Mungkin asa-asa gitunya mohon kartu berem ya, kemungkinan ya bagaimana, dan dia juga tidak nyangka itu akan menjadi gol penyeimbang keadaan gitu ya oleh Del Pino. Kalau memang apa ya, tadinya sudah ya minimal pelanggaran sajalah dikasih, tapi tidak kartu merah, meren pikiran wasit gitu. Tapi akhirnya gol, nah disitulah merubah keadaan teman-teman. Jadi ya ini serba salah gitu ya, dibilang tidak kontroversial tapi ya kontroversial dan terlalu memperlihatkan lah beberapa momen juga ini sangat kontroversial. Jadi yang pertama apa ya, dibuat lelah, menurut Bojan Hodak dibuat lelah. Yang kedua, kepemimpinan wasit ini memang kontroversial, yang mana teman-teman juga harus tahu biasanya pemilihan wasit itu 1 minggu sebelum laga sudah bisa kita ketahui, tapi ini H-2 atau baru 2 hari sebelum hari ini laga hari H itu baru dipilih wasitnya. Nah ini apakah ada sabotase di belakang laga atau bagaimana gitu ya. Ini juga kita ya positif thinking saja atau ya berpikir positif saja, tapi dengan keadaan seperti ini juga memang ya berat gitu ya, karena ya di satu sisi kita senang saat ini karena memperoleh hasil 1 poin dari Papua, dan ini juga alhamdulillah gitu ya, karena Bojan Hodak sendiri pertama ini memang mengatakan agak tidak pede teman-teman. Pertama ya kehilangan beberapa pemain inti, yang kedua juga mungkin pemain cadangan belum sesuai dengan ekspektasinya, sedangkan tadi ya kita lihat lah dari Rian Kurnia salah passing terus, lalu operannya juga DDS kayaknya juga kelihatan beberapa kali kecewa gitu ya, karena tidak sesuai bola-bola yang dia inginkan gitu ya. Lalu juga hand ketika masuk mengganti Irianto ini juga ya agak sedikit ketinggalan lah dalam sprint ataupun ngejaga gitu ya teman-teman. Ya ini juga Irianto kita mudah-mudahan tidak terlalu parah untuk cederanya, kita doakan saja karena sangat rawan sekali. Nah inilah yang ditakutkan oleh Bojan Hodak yang memerlukan sektor sayap dan sektor back. Nah ini kelihatan kan, kalau memang tidak ada Ciro, tidak ada ini, masuk Rian Kurnia masih kurang. Tidak ada bek kanan, masuk hand masih kurang ketika Irianto atau Kakang memang tidak ada di posisi tersebut. Jadi ya mudah-mudahan bisa difikirkan lagi manajemen Persib Bandung, masih ada waktu 4 hari apakah masih ingin menambah pemain atau tidak gitu ya. Jadi ya kita doakan yang terbaik. Ini juga menjadi satu hal yang mudah-mudahan menjadi introspeksi dari semua pihak, manajemen, skuad Persib Bandung juga dari Bojan Hodak dalam ya setidaknya manage pemainnya gitu ya. Dan ya sudahlah, yang sudah terjadi, kita syukuri saja. 1 poin ini juga yang penting. Mungkin ada beberapa faktor yang tidak terlihat yang ingin menjegal Persib Bandung, mungkin ya kita lihat dari beberapa komen teman-teman Boboto juga luar biasa. Ini serem-serem banget lah, ngeri banget gitu ya. Jadi ya sudahlah, kita tutup dulu saja, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.